wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk selalu berdoa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat untuk kita. Oke, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu mau bertanya nih, adakah yang masih ingat materi kita pekan lalu? Ya, betul. Kita belajar tentang unsur atau struktur kebahasaan dari teks deskripsi. Terus, ada yang masih ingat? Ada berapa sih unsur kebahasaan teks deskripsi? Wah, jangan sampai lupa ya. Semuanya ada 8. Nah, ini perlu sekali kalian pahami dan kalian ingat karena akan berkaitan dengan materi selanjutnya. Apa sih Bu materinya? Ya, materinya tentang langkah menyusun teks deskripsi. Bu, ada berapa Bu langkah-langkahnya? Siap, kita akan bahas satu persatu. Nah, langkah-langkah untuk menyusun teks deskripsi itu ada 5. Yang pertama itu menentukan objek, yang kedua itu membuat kerangka, yang ketiga itu mencari data, keempat itu mengembangkan kerangka, yang kelima adalah merinci objek. Oke, kita bahas yang pertama yaitu menentukan objek. Apa sih yang bisa kita deskripsikan? Gitu ya, objek apa yang bisa kita deskripsikan? Banyak, ya. Nah, salah satunya adalah kita bisa mendeskripsikan tentang sekolah. Terus kita bisa mendeskripsikan tentang tempat wisata. Terus kita bisa mendeskripsikan tentang pementasan seni daerah. Terus kita juga bisa menentukan tempat-tempat bersejarah. Nah, juga kita bisa menentukan lingkungan tempat tinggal. Jadi, nanti ketika kalian menjelaskan atau membuat gitu ya, membuat teks deskripsi, menyusun teks deskripsi, orang-orang mendapat pengetahuan baru gitu ya. Jadi, oh ternyata di Bayah tuh ada nama sekolah MTS Negeri 2 Lebak. Oh, ternyata di Bayah itu ada pantai, banyak pantainya gitu. Jadi orang langsung kayak kepengen dan nanti main ke sana, pengen tahu lebih banyak lagi. Jadi banyak objek yang bisa kalian deskripsikan. Ya, ini salah satunya ya. Bisa sekolah, bisa tempat wisata, bisa pementasan seni daerah, bisa tempat bersejarah, dan bisa juga lingkungan tempat tinggal kalian gitu ya. Nah, jadi kalian bisa deskripsikan itu gitu ya. Nah, lalu yang kedua, langkah yang kedua adalah membuat kerangka. Ya, misal ya, kita akan menjelaskan tentang sebuah rumah ya. Kan tadi bisa gedung sekolah. Nah, sekarang Ibu kasih contoh bagaimana cara membuat kerangka. Nah, Ibu memilih objek rumah. Nah, nanti di sini kalian jelaskan, kalian buat kerangkanya gitu ya. Misalnya apa dulu nih yang mau dibahas? Oh, alamatnya dulu. Nah, terus apanya lagi? Bangunannya. Terus apanya lagi? Ruangan. Terus apa lagi? Halaman. Nah, dari kerangka-kerangka yang ini ya, kita kerucutkan lagi nih, kita fokuskan lagi, kita rinci lagi gitu ya. Misalnya dari alamat kita bisa bahas tentang jalan, nama jalannya, terus kelurahannya apa, kecamatan apa, terus ketika itu alamatnya kita dekat ke daerah mana nih, bisa ke sekolah kah, bisa ke pasar kah, atau kita lebih dekat kemana gitu. Nah, itu bisa dijelaskan gitu. Nah, ini kerangka-kerangka ini jadi acuan buat kita nanti ketika kita menyusun teks deskripsi ya, supaya jelas, supaya kita nggak jalan kemana-mana tuh karangannya gitu. Jadi berpatokan pada kerangka ini gitu ya. Terus bangunannya, ya dari bangunan misalnya ukurannya berapa, besarkah, sedangkah, kecilkah gitu. Terus
kualitasnya kokoh, modern, dan apa gitu. Nah, warna cat dindingnya. Nah, itu jadi diperinci lagi. Nah, ini kerangkanya seperti ini bentuknya. Jadi, nanti ketika kalian menyusun teks deskripsi gitu ya, kalian bisa paham gitu ya. Oh, ternyata harus bikin ini dulu. Oh, ternyata harus bikin ini dulu. Oh, ternyata bikin ini dulu. Nah, dijelasinnya ini dulu, yang ini dulu gitu ya. Jadi kalian enggak asal-asalan bikinnya ya. Terus apalagi langkahnya? Yang ketiga adalah mencari data. Nah, penting banget gitu ya. Nah, tadi kan udah dibikin kerangkanya. Berarti kita perlu mencari tahu data apa yang kita perlukan untuk memperjelas gitu ya. Misalnya tadi tentang alamat. Nah, alamat rumah kita ada di jalan apa. Kita harus cari tahu tuh datanya. Jangan sampai kita bikin teks deskripsi ini gitu ya, tidak sesuai dengan fakta. Harus sesuai dengan fakta gitu ya. Oh, ternyata ada loh nama jalan raya Bayah Cikotok di sini gitu kan. Atau oh, ternyata ada loh jalan raya Bayah Malingping atau yang lainnya gitu. Jadi harus sesuai dengan fakta. Ya, nama desanya ternyata ada loh Bayah, ada loh namanya Desa Cinangga dan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi perlu banget gitu. Kita harus mencari data. Dengan cara apa sih kita cari data? Nah, kita bisa mencari di internet. Kalau memang perlu kita mencarinya di internet gitu ya. Nggak usah ragu-ragu gitu ya. Tapi jangan sampai copy paste gitu ya. Jadi mentang-mentang di internet udah dijelasin tentang daerah tersebut, kalian copy paste tuh teks deskripsinya gitu. Nggak boleh gitu ya. Kalian cari di internet, lalu nanti kalian susun sendiri teks deskripsinya. Lalu dengan cara apa lagi kita mencari data? Kita bisa mencari data dengan cara mewawancara. Ya, jadi kita harus tanya nih ke orang-orang yang dianggap tahu. Misalnya, kalian mau mendeskripsikan tentang MTS Negeri 2 Lebak. Gitu ya. Maka kalian perlu cari tahu nih tentang kualitas gedungnya, tentang lokasinya, tentang luas gedungnya berapa, luas tanahnya berapa, jumlah gurunya berapa. Nah, kan kalian nggak ada tuh kayaknya di internet. Nah, perlu dicari tahu. Nah, cari tahunya dengan apa? Wawancara. Wawancara siapa, Bu? Wawancara guru bisa, wawancara pegawai, dan yang lain-lainnya yang memang kalian anggap orang itu tahu tentang MTS Negeri 2 Lebak gitu. Jadi nanti kalian permisi untuk bertanya dan yang lain-lainnya. Banyak kok di sekolah yang bisa kalian cari tahu gitu. Atau kalau misalkan kalian ke pantai gitu ya, berarti kalian tanya sama petugas yang ada di pantai gitu ya, dan penjaga yang memang mereka tahu tentang pantai tersebut gitu. Baik, selanjutnya ya, langkah yang keempat adalah mengembangkan kerangka. Nah, dari kerangka-kerangka tadi yang kalian sudah buat, kalian harus kembangkan. Nah, nanti kembangkannya bagaimana, Bu? Kembangkannya kalian tulis dalam bentuk kalimat-kalimat gitu ya. Nah, nanti kalian susun menjadi kalimat. Setelah menjadi kalimat, kalian susun menjadi paragraf-paragraf. Nah, nanti sesuaikan dengan struktur. Ya, struktur teks deskripsi ada berapa? Masih ingat? Ada 2. Yang pertama adalah deskripsi umum, yang kedua adalah deskripsi bagian. Jadi kerangka yang sudah kalian kembangkan itu harus mencakup kedua struktur tersebut gitu. Jadi jangan melenceng jauh gitu. Oh, mana yang bagian deskripsi umum, mana yang bagian deskripsi bagian. Kayak gitu. Jadi harus dikembangkan. Paham ya sampai sini? Oke, lanjut ke langkah yang kelima. Yaitu kita harus merinci objeknya. Ya, merinci objek tuh kayak gimana, Bu? Nah, kemarin kita bahas tentang struktur kebahasaan. Nah, di poin 1 itu kita bahas tentang kalimat yang merincikan, ya. Kalimat perincian. Jadi kalian jelaskan tuh. Terus ada lagi kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Nah,
itu. Jadi kalian merinci objeknya dengan hal-hal seperti itu. Nah, kalau misalkan menggunakan cerapan panca indera, berarti kalimatnya nanti gitu ya, supaya si pembaca seolah-olah melihat. Berarti kalau misalkan kalian menjelaskan tentang pantai gitu, berarti kalian harus menjelaskan atau membuat kalimat yang seakan-akan si pembaca nanti melihat pantai itu gitu ketika membacanya. Atau kalau ketika kalian menjelaskan tentang MTS Negeri 2 Lebak gitu ya, oh catnya warna hijau, terus ada warna orange juga, ada warna hitamnya juga, hijaunya berbeda-beda. Nah itu gitu ya, itu harus dirincikan gitu. Jadi seolah-olah kita melihat, nanti seolah-olah kita mendengar, dan seolah-olah kita merasa. Seperti itu. Jadi pembelajaran hari ini tujuannya adalah supaya kalian bisa menyusun teks deskripsi gitu ya. Karena kita sudah belajar tentang pertama mencari informasi, pengertian teks deskripsi, terus bagaimana kita tahu menelaah strukturnya dan yang lain-lainnya gitu. Kita juga sudah bahas tentang unsurnya. Nah, sekarang kita harus bisa nih menyusun teks deskripsi. Ya. Oke, sampai sini paham ya penjelasan Ibu tentang langkah-langkah dalam menyusun teks deskripsi? Jika ada yang belum dipahami, silakan tanyakan ke Ibu gitu ya. Dan tulis di komentar atau bisa langsung kirim pesan ke Ibu di WhatsApp Ibu gitu ya. Nah, kemarin atau pekan lalu Ibu sudah memberikan penugasan kepada kalian untuk membentuk kelompok. Nah, kalian harus bikin kelompok. Satu kelompok itu isinya 2 orang. Ya, 2 orang. Kalau misalkan ganjil berarti bisa ada yang 3 orang. Itu maksimal, nggak boleh lebih dari itu. Nah, kalian harus menunjuk 1 orang untuk menjadi kamerawan dan 1 orang lagi untuk menjadi narator. Mau ngapain sih, Bu? Nah, kalian akan menjadi pembawa acara, gitu ya. Kalau kalian sering nonton Si Bolang atau My Trip My Adventure, atau kalian sering nonton vlog di YouTube gitu kan, yang menjelaskan suatu tempat, menjelaskan makanan dan yang lain-lain gitu ya. Nah, tugas kalian adalah seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah membentuk kelompok gitu ya, 2 orang, terus kalian sudah menunjuk petugas-petugasnya gitu ya. Nah, kalian harus diskusikan objek apa yang mau kalian deskripsikan ya. Cari yang mudah kalian deskripsikan, jangan jauh-jauh ya, cari yang bisa terjangkau oleh kalian ya. Setelah kalian sudah menentukan objeknya, nah kalian mulailah mengerjakan atau menyusun teks deskripsi sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, nanti teks deskripsi yang kalian buat itu gitu ya, bisa jadi skrip atau naskah kalian untuk membuat video ya. Jadi kalian nanti kayak YouTuber gitu ya, berlagak seperti YouTuber menjelaskan tentang banyak hal yang ada di daerah sini gitu ya. Nah, ini Ibu kasih contoh. Selamat datang di rumah kami, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Nenek moyang kami adalah suku Beteu yang berasal dari Pulau Biak. Rumah kami berjarak sekitar 160 km dari kota Sorong ke arah barat. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalian ada yang jadi narator, ada yang jadi kamerawan. Nah, nanti bisa juga kalian sorot muka kalian kok gitu ya. Di Si Bolang juga begitu kan, disorot mukanya, tapi nanti disorot lagi tempat-tempat yang ingin perlu dijelaskan. Nah, kalian juga bisa kayak gitu ya. Jadi pilih objek yang mudah dijangkau oleh kalian. Jangan yang mempersulit diri kalian. Oke? Jadi silakan tentukan teman kelompok kalian. Nanti laporkan namanya ke Ibu. Terus laporkan juga kelompok objek apa saja yang kalian deskripsikan.
gitu ya. Jika masih tidak paham, bisa kalian tanyakan ke ibu. Jangan malu-malu, harus banyak bertanya kalau memang tidak paham. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Selamat datang di rumah. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan ibu, gitu, karena pasti kurang gitu ya. Dan kalian harus tetap semangat untuk belajar, gitu ya. Dan ibu mau mengingatkan untuk beberapa siswa yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya selama ini, mohon untuk diselesaikan. Ibu tunggu sampai hari Jumat pekan ini, ya, supaya nilai kalian tidak kosong. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan dan kalian sudah jelas, kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.